Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang motivasi serta teori-teorinya. Nah, pembahasan tentang motivasi ini memang akan sering sekali Anda jumpai jika Anda mempelajari tentang manajemen. Di pengantar manajemen pasti ada pembahasan tentang motivasi, di manajemen sumber daya pasti ada tentang motivasi, di kewirausahaan dan lain-lain sebagainya. Nah, motivasi ini gampangnya adalah motivasi itu dorongan, ya. Kalau mau dipanjangkan definisinya, motivasi itu adalah dorongan yang membuat setiap manusia atau individu itu mau melakukan aktivitas, gitu ya. Misalnya motivasi kerja. Motivasi kerja itu adalah dorongan-dorongan yang membuat seseorang itu mau untuk bekerja. Motivasi belajar gitu, yaitu dorongan-dorongan yang dilakukan yang dimiliki oleh seorang manusia atau seorang pelajar agar dia mau belajar gitu. Nah, itu adalah motivasi. Nah, motivasi ini banyak sekali teorinya. Kalau kita uraikan mungkin kita tidak bisa, waktunya tidak cukup ya satu persatu. Jadi kita ambil saja beberapa teori yang sering dibahas. Nah, atau yang populer. Yang pertama itu adalah teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Jadi teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini bentuknya seperti segitiga. Pada intinya setiap manusia, setiap individu itu dia memiliki motivasi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Jadi semuanya itu dimulai dari bawah dulu. Nah, jika yang paling bawah sudah terpenuhi, maka dia akan naik ke atasnya. Jadi segitiganya itu di bawahnya itu kebutuhan fisiologis. Kalau ini sudah terpenuhi, dia akan pindah motivasinya ke atas, ke keamanan. Nah, kalau keamanan sudah terpenuhi, dia naik lagi ke kebutuhan sosial, kebutuhan prestasi, kebutuhan utilisasi, seperti itu. Nah, apa itu teori Maslow itu? Nah, kebutuhan yang pertama yang muncul hierarkinya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan yang paling dasar yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan sandang, papan, pangan gitu. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat untuk berteduh, itu semuanya kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar. Itu adalah kebutuhan pertama. Setiap manusia itu dia bergerak karena dia itu butuh makan. Dia mau bekerja karena dia butuh pakaian, dia butuh tempat tinggal gitu. Nah, kalau seandainya itu sudah terpenuhi, maka dia akan naik lagi ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan makanan. Isinya sama, sandang, pangan, papan juga, tapi berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, pokoknya saya bisa makan. Makan itu dalam artian menghilangkan rasa lapar. Pakaian itu dalam makna pakaian ini hanya menutupi aurat saja. Ketiga, kebutuhan apa tadi? Kebutuhan tempat tinggal, ya pokoknya saya tidak kedinginan atau saya tidak kehujanan. Nah, itu yang paling dasar. Kalau itu sudah terpenuhi, dia tentu nggak seperti itu lagi. Kebutuhan keamanan, makanannya harus aman. Makanan yang aman itu gimana? Gizinya terjaga, nutrisinya, ya kan? Kemudian apa bersih, kemudian mungkin makanannya enak dan lain sebagainya. Sandangnya bagaimana? Kebutuhan sandangnya tidak lagi hanya sekedar menutupi tubuh saja kalau di kebutuhan fisiologis. Tapi kalau di kebutuhan keamanan, pakaiannya itu juga ya bersih, pakaiannya itu tidak kotor, pakaiannya itu sudah sesuai dengan selera dia dan lain-lain sebagainya. Kebutuhan ini juga seperti itu. Jadi konsepnya begitu, kalau sudah terpenuhi yang bawah, dia naik ke atas. Nah, kalau kebutuhan keamanan sudah terpenuhi, maka dia naik lagi ke atas. Di atas itu ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan untuk berteman. Jadi kalau orang itu makannya sudah cukup, ya kan, sudah aman, pakaiannya sudah aman, kemudian tempat tinggalnya juga sudah nyaman gitu. Maka kebutuhan berikutnya yang mendorong dia itu untuk bekerja, mendorong dia itu untuk berkegiatan, karena dia ingin dikenali, karena ingin punya teman. Nah, begitu. Ya. Nah, itu adalah tingkatan yang ketiga ya. Nah, jika itu sudah terpenuhi, dia sudah punya teman, dia sudah dikenali, maka kebutuhannya akan meningkat lagi. Jadi dia tidak akan merasa puas di situ. Kebutuhan berikutnya apa? Kebutuhan untuk berprestasi. Di antara teman-temannya tadi, kalau tadi dia sekedar ingin dikenal saja, sekarang di antara kelompoknya itu dia ingin jadi orang yang dituakan atau ingin menonjol, ingin berprestasi. Kalau di kampus, di kebutuhan sosial itu dia hanya ingin berteman saja. Dia ingin untuk dikenali saja, ya kan? Tapi kalau dia itu sudah populer, kebutuhannya berikut apa? Dia itu ingin punya prestasi lebih daripada orang lain gitu.
Nah, itu adalah kebutuhan berprestasi. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan itu adalah kebutuhan dari internal yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kebutuhan sosial dan kebutuhan berprestasi itu kebutuhan eksternal atau kebutuhan yang kebutuhan motivasi yang timbulnya karena dorongan dari luar. Nah, kebutuhan sosial dan kebutuhan berprestasi. Aktualisasi dia kembali lagi ke internal. Jadi kenapa seseorang itu bekerja misalnya kalau sudah aktualisasi diri, dia itu lebih ke ingin membuktikan dirinya, bukan lagi karena ingin dikenal oleh orang, bukan lagi ingin berprestasi, dipuji sama orang, bukan lagi itu, tapi dia bekerja, dia menghasilkan segala sesuatu itu karena panggilan jiwanya sendiri gitu. Karena dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri. Jadi aktualisasi diri. Dia itu membuktikan dirinya, bukan kepada orang lain tapi kepada dirinya. Dia nggak begitu memperhatikan lagi apa kata-kata orang lain. Nah, itu adalah tingkatan yang paling tinggi di Maslow. Itu sangat jarang sekali orang yang punya. Nah, itu juga menjelaskan kenapa kok bentuknya segitiga. Karena makin ke atas, itu jumlah orangnya semakin sedikit. Kebanyakan manusia itu tingkat motivasinya itu baru di tingkat mungkin keamanan dan sosial saja. Orang-orang yang punya motivasi gara-gara ingin berprestasi itu jumlahnya sedikit. Orang yang memiliki motivasi karena aktualisasi diri itu jumlahnya mungkin cuman bisa dihitung dengan jari gitu ya. Nah, teori kedua selain kebutuhan Maslow adalah teori X dan Y. Nah, teori X dan teori Y ya. Jadi kalau teori X dan teori Y itu X itu kan seperti ini silang. Jadi X itu kan silang itu kan tidak. Jadi tidak itu bagaimana maksudnya? Orang-orang yang X itu adalah orang-orang yang mengatakan tidak aja gitu. Jadi dia tidak mau kerja, dia itu pemalas, dia itu kerjanya asal-asalan, dia itu pokoknya jelek lah. Prestasi kurang, inisiatif tidak ada. Nah, itu orang-orang dengan teori X. Sementara kalau yang Y, nah orang-orang dengan Y itu kan yes ya. Yes, gampang mengingatnya begitu aja. Jadi teori Y itu orangnya inisiatif, orangnya mau bekerja keras, orangnya ya tidak perlu diinstruksikan banyak-banyak, orangnya berprestasi, pokoknya bagus lah gitu. Jadi gimana cara memotivasinya? Nah, kalau orang X kan dia tadi kan pemalas, dia itu kan harus dipaksa. Maka untuk motivasinya gimana? Ya diancam atau di pekerjaannya itu dikontrol dengan ketat. Diawasi terus gitu. Kalau orang yang teorinya gimana? Ya nggak usah diancam, cukup diinspirasi saja, dikasih dia pekerjaan. Nah, kemudian kita kasih arahan, nah itu nanti akan selesai. Justru kalau orang-orang Y, dia itu terlalu dikontrol, dia orangnya nggak suka. Jadi itu perbedaannya kalau menurut McGregor. Kemudian ada lagi teori ERG. Teori ERG ini pengembangan dari teori Maslow, dikembangkan supaya menjadi lebih lebih sederhana. Teori ERG ini dikenalkan oleh Alderfer. Jadi teori ERG itu I itu existence. Jadi apa motivasi seseorang itu untuk bekerja, untuk belajar, untuk berkegiatan karena dia ingin existence-nya dikenali. Karena ingin angin bermakna gitu. Jadi seseorang itu dia dalam kehidupannya dia itu ingin berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. Kenapa kok jadi mahasiswa? Supaya saya nanti bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kenapa kok bekerja di instansi pemerintah? Karena saya ingin melayani masyarakat dengan baik. Misalnya itu namanya eksistensi, ingin dikenal gitu ya, ingin berkontribusi, ingin eksis. Nah, ERG kalau yang R itu relatedness, ingin mempunyai kedekatan, ingin memiliki teman, ingin bersosial, ingin memiliki rasa sayang, kasih sayang gitu ya, ingin dicintai dan ingin juga mencintai gitu ya, jangan salah satu saja. Kemudian growth, G-nya itu growth, jadi ingin tumbuh. Jadi kenapa seseorang itu bekerja? Karena ingin punya jenjang karir. Kenapa ingin belajar? Ya karena saya nggak mau stuck begini saja, pengetahuan saya sekarang segini, nanti saya belajar setiap hari kuliah. Nah, saya tamat kuliah, saya memiliki keahlian seperti ini. Itu namanya teori ERG. Jadi, ERG, existent, ingin eksis gitu ya. Relatedness, ingin bersosial tadi. Dan growth itu ingin berkembang. Nah, itulah kira-kira beberapa teori motivasi yang cukup populer dan sering dibahas. Di luar itu masih banyak lagi. Dan itu adalah
tugas Anda nanti untuk mengembangkan. Kalau seandainya ada waktu, mungkin kita lanjutkan lagi video dengan teori motivasi ini. Nah, apa manfaatnya kita memahami teori motivasi ini di dalam manajemen? Jadi, jika kita mengetahui apa motivasi orang, maka kita akan semakin gampang untuk mengelolanya. Kita misalnya teori Maslow tadi. Kenapa kok seseorang itu bekerja? Setiap orang itu pasti motivasinya berbeda-beda. Kita misalnya dalam satu ruangan ada 10 misalnya. 10 orang itu tidak mungkin sama motivasinya semuanya. Ya kan? Kita punya pegawai 10 orang. Itu motivasinya tidak sama. Tapi kalau kita memahami teori motivasi, kita bisa tahu, oh orang ini dia bekerja karena ingin dikenali, karena ingin bersosial, maka letakkanlah dia bekerja di kelompok-kelompok atau di tim-tim kerja, maka dia akan bagus. Ada orang itu yang motivasinya itu karena ingin berprestasi, jangan dikasih pekerjaan yang biasa-biasa, kita berikan kepada dia kerjaan-kerjaan yang menantang gitu ya. Ada orang ini orang yang X, orang itu pemalas, nggak mau kerja, ini dia asal-asalan. Nah, kita juga gampang mengelola dia kalau kita sudah memahami teori motivasi. Makanya teori motivasi itu selalu menjadi pembahasan yang tidak bisa dilepaskan di kelas manajemen. Oke, demikian saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.